Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Jadi kita sampai pada pertemuan yang ke-14 ya. Kita akan membahas tentang attention deficit hyperactive disorder. Nah, ini perlu teman-teman cermati di sini. Ada attention deficit, ya, terus kemudian ada hiperaktif, ada kemudian disorder. Nah, apa sebenarnya attention deficit hyperactive disorder, ya, atau kalau bahasa simpelnya kita itu ya ADHD, gitu. Walaupun cara bacanya mestinya bahasa Inggris. Tapi buat memudahkan aja ya, saya juga akan menyebutnya dengan ADHD, ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan attention deficit hyperactive disorder? Jadi kalau kita kupas dari masing-masing istilahnya ya, ataupun kata penyusunnya, itu ada attention deficit ya, artinya kurang perhatian. Sebenarnya lebih tepatnya di sini kurang konsentrasi. Karena kadang kalau ini orangnya kurang perhatian, itu kadang terasosiasi kalau di kita itu lebih kadang itu diasosiasikan kurang kasih sayang. Dia kurang perhatian dari orang tuanya, kurang kasih sayang ya. Tetapi di sini lebih tepatnya adalah attention atau konsentrasi. Jadi Anda bayangkan orang yang di kelas itu tidak bisa konsentrasi, gelisah, nah, kira-kira seperti itu ya. Dan atau perilaku hiperaktif. Jadi nanti akan ada juga yang di ADHD ini ada yang dominan attention deficitnya, ada yang kemudian dominan atau yang lebih tampak perilaku hiperaktifnya atau impulsifnya. Lalu kemudian juga dua-duanya, ya. Jadi teman-teman barangkali Anda semuanya teman-teman menemukan ya ada yang katakanlah nih apakah kemudian dia atensinya kurang tapi hiperaktifnya enggak. Apakah itu termasuk ADHD? Ya, memang ada yang demikian ya. Terus kemudian saya ingatkan lagi, jangan mudah untuk kemudian menjudge ya diri kita sendiri, apalagi orang lain ya. Lalu kemudian mengatakan, wah saya mengalami ADHD. Ya, tidak seperti itu ya. Yang pertama dari sisi waktunya itu memang terjadi selama setidaknya itu 6 bulan. Ya, bukan yang sifatnya situasional. Misalnya contohnya adalah ada saat-saat misalnya kita kurang atensi atau konsentrasi ya. Tadi malam mungkin ya, begadang sampai jam 1 seperti itu ya. Lalu kemudian kuliah dari pagi. Lalu kemudian teman-teman kebagian kuliahnya paling sore yang energinya itu udah kurang. Sehingga gelisah lalu kemudian nggak konsen ya. Nah, itu tidak ADHD. Itu boleh dibilang ya kelelahan ataupun mungkin juga kecapean ya, itu wajar ya, konsentrasi kita menurun. Atau kemudian dalam satu kesempatan ya, mungkin kita terburu-buru ya, Anda harus berangkat pagi, lalu kemudian Anda pesan katakanlah ojek online ya, terus situasinya sudah mau mendung seperti itu, dan Anda berulang kali membaca ataupun melihat WA ya atau pesanannya. Ya, ini memang perilakunya memang hiper lebih dari biasanya. Ya, dan berulang-ulang yang mungkin istilahnya impulsif ya. Tetapi itu juga bukan ADHD. Ya, itu situasi di mana Anda merasa cemas karena memang sifatnya situasional gitu ya. Karena kalau situasi biasanya enggak. Itu teman. Jadi kalau dilihat dari apa yang dialami itu orang biasa menyebutnya itu memang kronis dalam arti waktunya itu berlangsung lama. Bahkan ada yang menyampaikan kalau boleh dibilang nggak bisa sembuh 100% ya. Ada situasi yang dimana itu turun semuanya, tetapi akan muncul dalam situasi-situasi tertentu. Ya, kalau dilihat dari kemunculannya itu sudah bisa dideteksi kemunculannya sebelum usia 7 tahun. Artinya apa? Ketika usia ya TK ya. Tetapi tampak jelas itu kalau usia 7 tahun, di mana
tuntutannya kalau sudah SD atau usia 7 tahun, kan syaratnya masuk SD itu kan 7 tahun. Ketika anak diminta untuk konsentrasi dalam arti memperhatikan guru, ya guru di depan, sedangkan dia harus duduk, dia memperhatikan. Nah, dia itu kesulitan di situ. Ya, tampak kemudian gelisah gitu ya. Bahkan mungkin mondar-mandir kalau Anda ingat waktu-waktu saat kelas 1 SD. Ya, situasinya seperti itu. Nah, itu sangat kelihatan kalau kemudian di kelas 1 SD gitu ya. Tetapi tidak juga dengan mudah kita mengatakan bahwa melampaui, oh ini anak ini karena adik-adik. Enggak juga. Ada situasi di mana ada seorang ibu yang datang ke saya, dia dalam tanda kutip mengkhawatirkan anaknya yang usianya masih PAUD, ya, usianya usia anak PAUD. Dia menyampaikan, anak saya kena adik-adik. Seperti apa, Bu? Dia kemudian bercerita, anak saya itu ketika kemudian melihat mainan satu, kemudian dia beralih ke mainan 2, dan seterusnya. Nah, situasi seperti itu memang menunjukkan perilaku yang hyperaktif ataupun impulsif. Tetapi ada kemungkinan lain, memang dunia anak itu namanya dia punya curiosity, rasa ingin tahu, ya, yang kemudian memang luar biasa ingin tahu. Jadi artinya apa? Tidak bisa juga kemudian kita mengatakan bahwa ini ada hal lain yang kemudian kita juga harus pahami. Ya, terutama ini wajar lah masih anak-anak. Kira-kira seperti itulah bahasa sederhananya. Nah, yang terganggu kemudian, nah ini akibatnya adalah di adik-adik ini bisa fungsi sosial ya. Anda bayangkan, saya ilustrasikan ketika seorang anak lalu kemudian di kelas dia mondar-mandir ya, atau kemudian gelisah bahkan sampai mengganggu temannya. Nah, akibatnya tentu akan kaitannya sama sosial. Ya, lalu kemudian berikutnya yang jelas adalah juga secara akademik dia akan kesulitan di dalam menangkap informasi yang disampaikan oleh guru, yang kemudian berpengaruh pada dia tidak bisa mengerjakan. Nah, ya teman-teman ya, barangkali oh ya, dalam situasi yang seperti itu kita juga belum bisa untuk mengatakan ini kena ADHD, tidak seperti itu, atau attention deficit hyperactive disorder ya. Karena bisa saja kalau teman-teman ingat ada retardasi mental ya, di mana IQ-nya seseorang itu yang kemudian membuat dia kurang ya, IQ-nya kurang, membuat dia kesulitan di dalam menangkap informasi, lalu kemudian kesulitan di dalam belajar yang berpengaruh pada akademik yang kurang. Ya. Artinya apa? Bisa saja kemudian kalau kita berangkat dari akademik yang kurang, artinya belum tentu juga bahwa itu menunjukkan ADHD. Ada kemungkinan yang lain ya, misalnya dia adalah retardasi mental. Ya. Dan ada kemungkinan yang lain, ternyata mungkin motivasinya yang kurang, yang itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu gangguan belajar. Ya, di mana bedanya adalah kalau gangguan belajar itu IQ-nya boleh dibilang rata-rata atau kemudian bagus lah. Tetapi kenapa dia tidak mencapai performansi akademik yang bagus? Ya, karena motivasinya yang kurang, ya, sesuatu yang lain di dalam diri. Kalau yang retardasi mental, ya memang kognitifnya yang memang kurang sehingga ada masalah nih di akademik. Nah itu teman-teman ya, biar teman-teman istilahnya bisa membandingkan di sini gambarannya seperti apa, memprofilkan. Gitu. Dan bukan dialami saat mengalami pervasive developmental disorder. Ini gangguan-gangguan yang kemudian memang terjadi sejak anak-anak ya, sejak kecil ya, atau bahkan sejak lahir. Juga kemudian skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya. Artinya yang jelas mereka bukan mengalami ini ya. Walaupun mungkin apa namanya gejalanya sama. Nah, ini yang uniknya di psikologi ya. Di psikologi ini atau di psikologi itu gejalanya bisa sama, tetapi belum tentu ya gangguan yang dialami itu sama.
Ya, itu teman-teman ya. Ada hal-hal lain yang kemudian harus kita perhatikan. Nah, ini memang kalau diagnosisnya itu memang ada misalnya PPDQG ya, misalnya itu yang digunakan. Jadi ada memang kriteria-kriteria tertentu atau pedoman yang digunakan. Nggak bisa kemudian kita menjudge diri kita ataupun orang lain. Penyebabnya ini masih debatable dalam arti masih terus kemudian berkembang ya kajian-kajian. Ada yang kemudian mengkorelasikan ini kaitannya sama genetik. Ya. Sekalipun juga ada bantahan ya, belum tentu juga kemudian yang mengalaminya lalu kemudian menurunkan keturunan yang mengalami adik-adik. Ada yang seperti itu. Ya itu bisa dijelaskan kalau di gen kita itu akan ada yang resesif, ada yang dominan ya. Barangkali memang yang adik-adik itu resesif, artinya tidak muncul, tetapi ada. Ya, tetapi ada. Artinya kalau demikian semua orang punya peluang itu ya. Terus kemudian keracunan saat masih dalam kandungan, ini saya kira pernah saya bahas di awal-awal ya. Situasi-situasi kerentanan ya, genetik artinya keturunan dari bawaan secara genetik dari kedua orang tua. Lalu kemudian situasi yang ada di dalam kandungan yang kemudian misalnya menyebabkan keracunan yang kemudian berpengaruh ke otak ya. Yang otak itu nanti akan menentukan bagaimana perkembangan dia, termasuk juga ada tidaknya gangguan ya. Terus kemudian juga permasalahan saat persalinan. Nah, ini juga ada kerentanan-kerentanan di situ. Dan kemudian setelah lahir, ya misalnya kerusakan otak, karena sider dan yang lain-lain. Nah, ini teman-teman. Tapi memang sampai sekarang itu masih terus berkembang ya kajiannya. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Itu. Memang ada banyak perspektif. Tapi ini di sini saya mencoba untuk merangkum ya, tidak memihak mana-mana, tapi ini merangkum berbagai kemungkinan. Prinsipnya adalah ya kita belajar psikologi kan bukan hanya untuk kita tahu ya, tetapi kemudian juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita ambil manfaatnya lah seperti itu ya. Artinya apa? Dengan memahami ini Anda semuanya teman-teman ketika nanti jadi orang tua gitu ya, sudah menikah lalu kemudian mau punya anak, nah ini benar-benar ya dijaga agar kemudian di dalam kandungan juga sehat, happy, saat proses persalinan juga bagaimana caranya bisa aman gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah lahir itu juga bagaimana caranya agar kemudian memang terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau yang rawan atau yang menyebabkan adanya gangguan. Nah, pelajarannya di situ ya. Nah, dampaknya ini secara perilaku dan juga secara sosial ya. Secara perilaku itu dari kajian menunjukkan kalau sulit untuk dikontrol ya, karena memang sulit untuk tenang. Lalu kemudian juga kadang muncul tuntutan ya. Terus kemudian lebih banyak bicara, ingin mengendalikan yang berlebih. Tetapi sekali lagi bahwa masing-masing itu nanti karakteristiknya itu memang akan ada yang sangat unik ya. Nah, karena kalau di psikologi itu kan pendekatannya monotetik dalam arti bahwa kita menghargai namanya individual differences. Masing-masing sekalipun diagnosisnya sama, tetapi pasti ada hal yang unik, pasti ada bedanya. Nah, itu yang kemudian juga teman-teman harus paham. Kalau ini kan memang sifatnya adalah kita mencoba untuk melihat secara generalnya ya, secara globalnya. Artinya apa? Ketika teman-teman nanti di lapangan bisa saja akan menemukan hal-hal detail ya yang lebih dari ini, itu teman-teman. Atau mungkin ada yang ini nggak muncul, tetapi ada sesuatu yang lain. Nah, itu ya. Kemudian secara sosial ya menjadi terhambat, ini tidak peka, membuat gaduh, sulit, dan kadang itu dilabeli sebagai anak nakal. Ya, sebagai anak nakal. Nah, ini juga tugas kita, tugas teman-teman ketika nanti bimbingan penyuluhan ya, bagaimana kemudian memberi dukungan pada mereka yang memang mengalami atau penyandang ADHD agar kemudian mendapat support dari lingkungan ya, termasuk tidak melabeli.
Karena yang terjadi kalau melabel itu justru dampaknya jadi nggak bagus. Ya. Misalnya orang, ya sederhana lah kalau gambarnya dalam kehidupan, ya, kita sudah mau niat baik, lalu kemudian orang sering suudon sama kita, lalu kemudian juga orang mencap kita itu nggak baik terus. Padahal kita mau niat baik. Nah, kadang niat yang baik itu terhambat karena itu kecewa atau kemudian justru melakukan hal-hal yang dibilang oleh lingkungan yang padahal nggak bagus. Maka kita berikan support. Nah, itu tugas dari kita semuanya ya. Karakteristik, nah ini 3 hal ini yang umumnya itu menjadi perhatian ya, termasuk juga diidentifikasi yang akan digunakan di dalam bahan memberikan treatment ataupun intervensi. Ya, misalnya yang pertama adalah jelas secara attention ya, atau perhatian, atau di sini konsentrasi ya. Kurang bisa memperhatikan instruksi, kurang konsentrasi, kesulitan menyelesaikan tugas. Ya. Kita bisa pahami sekali ini ya. Dalam arti orang yang kemudian sulit untuk berkonsentrasi ya, atau konsentrasinya rendah, pada akhirnya kan ketika disampaikan informasi, dia kan tidak nangkap. Kemudian diminta melakukan sesuatu, ya, dia tidak terima dengan baik. Ya, kemudian hasilnya ya tugasnya juga tidak selesai dengan baik. Nah, ini artinya apa di sini? Kenapa ini penting ya? Attention, misalnya konsentrasi, memperhatikan itu ternyata menjadi hal yang utama. Nah, ini juga pelajaran hidup ya, teman-teman. Barangkali selama ini kok saya ini ilmunya nggak nyantol-nyantol. Ya barangkali kita nggak konsentrasi, kita kurang fokus. Ketika kita membaca mungkin ingatnya yang lain ya. Ketika kuliah memperhatikannya malah yang lain ya, ingatnya yang lain. Ya ini juga apa namanya situasi-situasi yang sangat mungkin terjadi. Ya, misalnya orang ketika ada masalah lalu kemudian ya misalnya lah habis patah hati kan seperti itu ya, pasti nggak konsen, tidur juga sulit kan seperti itu ya, kuliah di kelas ya sulit untuk memperhatikan. Nah artinya apa, soal memperhatikan konsentrasi itu jadi hal utama kalau kaitannya nanti di dalam kita menangkap informasi atau dalam belajar ya. Kemudian impulsif, berganti-ganti aktivitas, tidak sabar, tidak suka menunggu, bahkan kemudian sampai menyerang fisik dalam arti ada dorongan yang kemudian dia tidak bisa kendalikan ya. Yang terlihat misalnya ya berganti-ganti aktivitas, tidak sabar, bahkan kemudian juga sampai menunjukkan kemarahan. Lalu kemudian ada perilaku hiperaktif, aktif tapi berlebihan gitu ya. Ini kurang bisa duduk tenang, mengganggu orang lain sampai kemudian nanti berakibatnya adalah kurang bersosialisasi. Kita bisa bayangkan di mana misalnya anak-anak apa namanya yang memang butuh support ini ya untuk kemudian dia bisa konsen, bisa tidak beraktif. Ya, dia misalnya istilahnya apa ya, melihat ya yang lain duduk dia memperhatikan atau mengerjakan. Nah, dia ini melihat temennya pindah tempat duduk dan seperti itu. Nah, itu kan akhirnya juga akan mengganggu yang lain. Tidak jarang kemudian anak-anak yang lain itu melabeli dia nakal dan seterusnya ya. Ditambah lagi ketika sudah dibilang nakal, kemudian akademis dia nggak bagus. Nah, ditambah lagi nanti labelnya adalah anak yang tidak pinter atau anak yang anak yang bodoh seperti itu. Ya, itu psikologisnya seperti itu. Ya, belum lagi nanti ketika pulang ya melihat nilainya nggak bagus, mungkin akan ada resiko dimarahi oleh orang tua. Udah di lingkungan sekolah dia tidak kemudian mendapat teman, mungkin dijelek-jelekan, direndahkan ya, di rumah dimarah-marahi. Teman-teman bisa bayangkan situasi. Nah di situasi itulah teman-teman punya tanggung jawab ya untuk kemudian memberikan sosialisasi ya, penyuluhan kepada orang tua hal-hal apa yang kemudian harus diberikan dukungan ya. Terus kemudian juga bagaimana di sekolah. Barangkali kelihatannya
apa namanya, mungkin tipenya adalah kalau teman-teman ingat di psikologi pendidikan ya, ada anak-anak yang tipenya itu tipe kinestetik. Memang gaya belajar dia itu harus dengan gerakan. Dan dia nggak nyaman kalau kemudian ternyata harus duduk diam. Nah, akibatnya dia yaitu jalan-jalan dan seterusnya. Nah, artinya apa? Kalau orang nggak pahami, mungkin bisa dicap sebagai anak ADHD. Padahal mungkin dia itu masalahnya lebih ke metode ataupun cara pembelajarannya. Yang selama ini mungkin duduk diam, ini harus dengan gerakan, harus dengan simulasi. Seneng anaknya. Nah, atau dengan praktek. Ya, ternyata anaknya ini istilahnya kinestetis, gaya belajar. Itu ya. Oke. Terus kemudian, ini tadi jenisnya, ada yang kemudian kesulitan dalam memusatkan perhatian. Artinya apa? Attention deficit-nya ini memang lebih dominan. Ya, ada juga yang kemudian adalah perilaku impulsif atau hiperaktifnya itu dominan. Dan ada juga yang dua-duanya. Nah, ini yang kemudian perlu untuk diketahui, termasuk ketika melakukan asesmen ya. Nah, asesmennya itu caranya bagaimana? Ya bisa melakukan observasi. Ya, apakah dia hiperaktif atau kemudian yang lain duduk memperhatikan bagaimana nih kita observasi, bisa seperti itu ya. Atau kemudian juga kita bisa interview ya, baik itu guru atau juga orang tua ya, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan dia. Ya, bagaimana kemudian ketika di kelas, bagaimana kemudian ketika di rumah, seperti apa yang dilakukan setiap hari. Nah, itu akan menjadi sumber data yang bagus untuk kemudian mengidentifikasi kaitannya sama jenis-jenis ya. Termasuk juga nanti kaitannya dengan treatment apa yang diberikan. Ya, itu teman-teman. Dan juga dampaknya. Ini sudah sejauh mana yang dialami? Permasalahan sudah sejauh mana? Seperti tadi ya, saya ilustrasikan, bisa saja sebenarnya anaknya itu kesulitan konsentrasi saja. Nah, tetapi karena konsentrasi itu berpengaruh kepada penangkapan informasi, lalu kemudian berpengaruh pada kemampuan akademik, ya, dia kemudian tidak bisa mengerjakan, ya dampaknya orang akan menilai dia itu orang yang nggak mampu, nggak cerdas. Ya, dilabelilah hal yang nggak cerdas. Mohon maaf tadi dia bilang bodoh seperti itu. Sehingga akhirnya adalah ya muncul nih permasalahan-permasalahan yang dampak dari ADHD itu sendiri. Nah, secara interaksi sosial, ya, di mana anak bisa saja tidak diterima karena dianggap mengganggu atau kemudian memang tidak pandai anaknya. Terus kemampuan mengurus diri, ya karena memang ketika diberikan instruksi, diberikan arahan itu tidak nangkep, tidak memahami, ya boleh dibilang seperti inilah. Kalau diilustrasikan ya, masuk telinga kanan, tapi juga yang masuk itu sedikit atau enggak banyak. Gimana mau kemudian memahami, gitu ya. Dan sehingga kemudian ini yang terjadi, yang kelihatan adalah kemampuan mengurus diri kurang, masalah dalam mengerjakan tugas sekolah, ya karena memang tidak menangkap informasinya, gitu ya. Terus perilaku impulsif, ya bisa saja kemudian perilaku impulsif ini bagian dari ya cara anak, ya dia istilahnya apa ya, kurang bisa memahami, akhirnya mencari aktivitas yang lain. Ya. Terus kemudian kemampuan akademiknya akhirnya sampai kemudian juga emosi, perasaan. Nah ini teman-teman, jadi dinamikanya seperti itu ya. Kalau kita memotret apa sih yang terjadi dinamika di dalam jiwa mereka yang mengalami ADHD. Ya, itu gambarannya ya. Nah, tentu tadi saya sampaikan bahwa masing-masing individu kita semua kan unik. Pasti ada bedanya gitu ya. Sehingga perlu nih ketika di dalam intervensi itu kemudian dibuat sedemikian rupa. Artinya apa? Harus tahu nih secara spesifik. Ya, misalnya adalah teknik dengan
ABC ya, kita tahu antecedentnya apa, behaviornya, konsekuensinya apa. Kita tahu penyebabnya apa, terus kemudian perilakunya apa, lalu kemudian akibatnya khusus seperti apa. Itu memang harus spesifik, ya harus dilihat spesifik. Perlu untuk wawancara orang tua, observasi, catat perilakunya. Sampai kalau dulu ada tayangan Miss Neni atau siapa itu yang kemudian dipasang CCTV ya, mengobservasi anak-anak itu sampai boleh dibilang ya detail. Kalau katakanlah hiperaktif misalnya ya, misalnya untuk mudahnya aja di ruang kelas dia itu berpindah tempat duduk misalnya ya. Nah di dalam katakanlah 1 jam itu berapa berpindah tempat duduk ya, misalnya seminggu diobservasi di jam-jam tertentu. Oh ternyata itu berpindah tempat duduk setengah jam ya, diambil sampel misalnya setengah jam ya, 30 atau 60 menit lah, ternyata dia 10 kali, kadang ada 9 kali misalnya seperti itu. Lalu dibikin rata-rata, oh ternyata ketemunya rata-rata dalam sejam itu dia berpindah ya, menghampiri temannya itu 10 kali. Nah, nanti ketemu datanya, trennya, oh ternyata 10 kali. Dari situ kemudian bisa diturunkan ya, istilahnya apa ya, perilaku dia mau ditargetkan berapa, katakanlah misalnya adalah bisa 8 jadi 8, bisa kemudian sampai 5 seterusnya, syukur-syukur sampai kemudian 0 ya. Caranya bagaimana, misalnya dengan ekstinsi ya, dengan dihilangkan penguatan perilaku ya, mungkin ketika temennya istilahnya kalau ketika dia pindah gitu, terus temennya jadi seneng ya, menerima dia, lalu kemudian justru bikin heboh misalnya. Nah, bagaimana caranya ini? Misalnya ya diingatkan, misalnya ya contohnya adalah diingatkan, diawasi, kita ngawasi, diingatkan untuk kembali duduk, dan seterusnya. Nah, itu ya, menghilangkan penguatnya. Artinya apa? Dalam penjelasan yang lain seperti kita ini ya, kenapa sih kita datang ke kampus ya, atau kenapa kita misalnya saja kita datang ke satu warung atau kafe, kenapa kita sering ke situ makan menunya itu? Karena ini, karena ada penguat perilaku kita. Mungkin karena layanannya bagus ya di situ ya, di kafe atau tempat makan, atau mungkin harganya murah atau enak dan seterusnya. Anggap aja misalnya karena enak. Nah, sekali waktu kita ke situ dan ternyata makanannya nggak enak, maka di berikutnya tentu kita akan berpikir bahwa kemarin itu nggak enak. Akhirnya mulai mempertimbangkan kayaknya nggak ke situ deh, cari alternatif yang lain. Artinya akhirnya kan lama-lama berkurang kan kunjungan di situ. Nah, itu yang disebut ekstinsi. Artinya menghilangkan penguat dari perilaku itu. Ya, apa yang didapatkan. Nah, terkadang orang tua tidak atau kurang memahami ya, atau kita sendiri juga kurang memahami ada situasi-situasi misalnya kalau anak-anak itu ya, anak-anak sampai nangis geru-geru sampai kemudian mohon maaf ada yang guling-guling dan tantrum misalnya ya, baru kemudian orang tua merespon. Nah, itu kalau terjadi secara berulang nanti akan terpola, akhirnya akan jadi kebiasaan. Ya, dan akan menjadi di anak juga belajar cara dia untuk mendapatkan perhatian orang tua itu ternyata harus begitu baru kemudian diperhatikan. Nah ini juga penting ya. Nah ini lagi saya ulangi bahwa perlu untuk kemudian lihat secara lebih detail, wawancara, observasi, dicatat perilakunya. Nah itu ya. Kemudian satiasi menghilangkan memicu kemunculan perilaku. Nah, misalnya contohnya adalah tadi ketika di kelas pindah-pindah sampai 10 kali. Ternyata itu terjadi kalau tidak ada gurunya gitu atau ketika diberikan tugas. Ya, makanya kemudian pemicunya, penyebabnya itu adalah tidak ada gurunya di kelas. Makanya kemudian guru harus mengawasi. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, itu untuk mempermudah penjelasan ya. Saya kira nanti konteksnya akan lebih detail dan akan lebih banyak. Situasinya mungkin akan beda-beda antara satu orang yang satu dengan orang yang lain ya.
Itu teman-teman untuk bagian ini, yaitu attention deficit ya, hyperactive disorder. Nah, itu tadi video, nanti saya berikan aja ya linknya, bukan video dari saya, dari channel Neuron, kalau nggak salah ya, boleh nanti di subscribe ya channel Neuronnya. Demikian dari saya untuk paparan materinya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di chat ya, atau kemudian lanjut ke WA. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.